Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Swaibah dan teman saya Sri Ninda akan menjelaskan bagaimana kita membuat aplikasi belajar bahasa Inggris. Nah, pertama saya akan menjelaskan bagaimana kita mengganti icon launcher yang ada di HP kita. Untuk mengganti icon launcher, kita tinggal buka file di folder manifest, lalu kita pilih Android manifest.xml. Nah, kita rubah iconnya di Android icon. Di sini saya menyimpan file logo di drawable, namanya icon. Drawable itu ada di res dan ada di folder drawable. Jika kita ingin menaruh gambar, kita tinggal copy lalu kita paste di drawable ini. Untuk label di atas itu namanya bahasa Inggris, kita tinggal ganti di Android label. Nah, berikutnya kita ke activity main. Di sini saya menggunakan linear layout dan scroll view ini gunanya untuk kita scroll layar kita. Kenapa? Karena gambar yang kita taruh ini melebihi dari ukuran maksimalnya. Jadi kita menggunakan scroll view supaya kita bisa melihat ke bawah dan ke atas desainnya kita. Nah, di sini di Android background ini untuk warna background ini yang awalnya defaultnya putih, saya rubah warnanya menjadi silver. Untuk logo ini menggunakan image view dan di save juga di drawable untuk logonya. Dan tulisan belajar bahasa Inggris ini saya buatkan layout baru, tetap menggunakan linear layout, dan belajar ini menggunakan text view sendiri, begitupun dengan bahasa dan begitupun dengan Inggris. Di bawahnya ini saya juga menggunakan text view. Di bawahnya juga ada text view lagi, baru ada image. Nah, ke bawahnya ini juga menggunakan image semua. Di sini di image ada Android on click. Jadi ketika gambar ini diklik, ini akan melakukan proses pindah. Nah, proses pindah ini ada di main activity. Ini untuk memindahkan dari activity 1 ke activity berikutnya. Vocabulary layout class ini ada di folder Java. Vocabulary layout. Nah, di vocabulary layout ini memanggil dari activity vocabulary layout.xml. Jadi ini berkesinambungan. Mana? Ada di folder res, lalu ke folder layout. Nah, di sini ada activity vocabulary layout. Nah, jadi ini berkesinambungan.
Untuk membuat navigation bar yang ada di bagian samping tampilan, kita membuat tampilannya dulu, .xml-nya di bagian menu di directory res. Kita buat file .xml baru, caranya sama, pilih new, kemudian menu resource file, kita isikan namanya dan kemudian OK. Drawer menu ini adalah isi dari semua objek yang akan ditampilkan pada navigation. Tampilannya itu seperti ini. Ada tampilan di bagian samping. Isi dari drawer menu itu semua gambar dan keterangan yang akan ditampilkan. Gambar dan keterangannya kita buat dalam satu grup. Cek label behaviornya itu single. Terus isikan item apa saja yang akan ditampilkan. Item di sini berisi ID, kemudian ada ikonnya, mengambil dari drawable di sini adalah gambar yang akan ditampilkan. Caranya itu copy gambarnya, kemudian pastekan ke drawable di sini. Titelnya, keterangannya kita namakan kosakata. Kemudian sama ke bawah, hafalan, grammar, tenses, latihan 1. Nah, di sini kenapa beda? Karena titel yang akan dibuat ini namanya yaitu communicate. Isinya menunya sama, yaitu memakai tag item. Isinya adalah share, dan gambar yang di sini ini diambil dari drawable juga. Untuk menampilkan ke dalam aplikasi kita panggil di Java main.activity. Navigation view ini adalah library baru, jadi kita harus mengimport library baru ke dalam Gradle. Di dalam Gradle-nya, di sini Gradle kita tambahkan implementation Android x.navigation fragment, terus navigation UI, kemudian di sini support design, dan di sini support design gunanya adalah untuk mendesain navigation yang akan kita buat nanti. Di main activity kita mengimport navigation view. Di main activity kita buat global variable navigation view, kemudian drawer layout ini gunanya untuk menggambar
dalam navigation. Di sini kita membuat objek mDrawer layout, nama variabelnya. Terus kita memanggil ID dari drawer. ID drawer di sini adalah ID dari ID drawer di sini mengambil dari drawer, ID drawer di activity underscore main.xml. Di sini drawer layout dan widgetnya ID-nya namanya drawer. Kemudian ini ada action bar drawer toggle, ini untuk open dan untuk close. Kemudian di sini ada navigation, variabel namanya navigation, find view by ID r.id nav underscore menu. Ini ID dari activity underscore main.xml di bagian material navigation view. Di sini ID-nya nav menu. Kemudian di navigation view .set item icon thin list ini di set null. Ini fungsinya untuk menampilkan icon dari navigation barnya. Kemudian di sini ada public boolean on create option menu. Ini ada objek menu flatter dengan variabelnya inflator. Kemudian ada inflator.inflate. Ini ID dari r.menu.example menu. Ini adalah nama file dari example menu ini. Example menu ini isinya ada Android title setting yang tampilannya itu seperti ini. Ada tampilan titik 3 di bagian kiri, di bagian kanan atas. Kemudian kasih nama titelnya setting. Kemudian di sini ada juga on option item selected, menu item on option the item selectednya di set true. Untuk membuat header di bagian atas navigation bar, kita buat .xml. Di layout kita beri nama header. Header.xml ini isinya adalah image view, ada text view lagi, yang tampilnya itu seperti ini. Ini adalah tampilan di bagian atas navigation bar. Dan di bagian activity underscore main.xml ini kita membuat navigation view. Ada ID-nya nav underscore menu yang tadi. Kemudian ada header layout header ini mengambil nama file dari header.xml. Kemudian kita set lebar dan tingginya. Kemudian di sini ada add menu garing drawer menu. Ini adalah isi dari file dari drawer menu untuk menampilkan
untuk menampilkan daftar dari navigation barnya. Untuk membuat list view, pada bagian vocabulary, hafalan, dan bagian-bagian lainnya, pertama kita buat new project. Caranya klik kanan Java, kemudian pilih new activity, kemudian pilih yang empty activity. Di sini isikan nama Javanya, kemudian di sini nama layoutnya, dan klik finish. Tampilan vocabulary layout, isi dari vocabulary layout.java, terus kemudian activity vocabulary layout.xml nya. Di .xml nya kita buat list view, yang seperti ini. Menampilkan semua daftar yang bisa di scroll ke atas dan ke bawah. Kita kasih ID-nya list view, terus atur tinggi sama lebarnya, dan di .java-nya kita panggil list view. Di sini kita buat objek list view dengan nama variabelnya list view. Kita memanggil ID list view-nya yang ada di activity vocabulary layout list view. Kemudian kita buat objek adapter, variabelnya namanya adapter. Kita memanggil objek custom list adapter. Custom list adapter ini diperoleh dari ini. Kita buat Java, kita buat new Java, klik kiri, klik kanan, kemudian pilih new dan pilih Java class. Sini buat namanya custom list adapter. Custom list adapter ini gunanya sebagai jembatan antara tampilan dengan list view itu sendiri. Di custom list adapter ini kita gunakan base adapter. Di public view get view ini gunanya itu ketika list view itu di scroll ke atas ke bawah, otomatis tampilan akan berubah. Jadi get view ini fungsinya untuk menampilkan tampilan baru ketika
list view di scroll ke atas dan ke bawah. Untuk menggunakan get view ini, saya menggunakan view holder. Jika convert view sama dengan 0, jika isi dari view itu kosong, tidak ada isinya, maka kita buat convert view itu layout in flutter.from context.inflate memanggil file row.xml. Isi dari row itu isinya adalah objek yang akan ditampilkan pada list view. Di sini objek yang ingin ditampilkan itu ada image view, kemudian ada text view lagi, text view atas dan bawah. Kemudian ada image view, ini digunakan untuk panah. Kita kembali lagi ke custom list adapter. Jika convert view itu tidak sama dengan 0, jika isinya sudah ada tetapi ketika di scroll ke atas ke bawah itu kan menampilkan tampilan baru. Jadi else ini dipanggil view holder convert view.getTag. View holder ini kita buat kelas view holder yang isinya itu adalah text view namanya itu item name, terus text view yang namanya item description, terus image view yang namanya variabelnya itu image. Ketiga objek ini kita mengacu pada row.xml yang kita punya itu ada image view, terus text view, kemudian text view lagi. Di sini kita panggil ketiga objek itu kita panggil ke dalam view holder. Kemudian view holder view isinya itu item name view.find view by id, ini memanggil id dari file row.xml yang namanya itu text view 1. Jadi dia akan mengatur perulangan dari text view dengan ID-nya itu text view 1. Kemudian selanjutnya sama item description itu memanggil ID dari text view 2. Kemudian yang terakhir itu image memanggil ID dari image. Kemudian untuk mengisi setiap objek yang ada pada list view, kita memanggilnya menggunakan item. Item itu sendiri adalah file Java. Caranya sama, untuk membuat file Java, klik kanan kemudian pilih new dan Java class. Jadi isi dari item itu adalah mengambil nama dari
mengambil nama dari array yang kita isikan nanti. Isi dari item itu ada string item name, string item description, terus image. Kita panggil di sini item, nama variabelnya current item, terus get itemnya itu diisi dengan position. ID positionnya itu di mana? Integer positionnya itu berapa? Apakah 0, 1, 2 atau selanjutnya? Terus view holder ini mengatur teks menjadi current item .get item name. .get item name ini adalah metode dari file item.java mengambil nama get item. Terus selanjutnya mengatur teks dari get item description sama dari file item Java. Terus yang satu mengatur image dari get img di file item.java. Kemudian di return convert view-nya di return. Lanjut di vocabulary layout.java, list view set adapter di sini untuk menampilkan adapter yang sudah diisikan data-data Untuk mengisikan data-data pada list view, kita menggunakan array list. Array list di sini ada string item names. Kita panggil getStringArray dan getStringArray dari file array di folder values r.array.itemNames, kemudian item description, items description. Di file arrays.sml ini isinya itu semua data-data yang akan ditampilkan pada list view. Semua data yang akan kita isikan pada list view. Kemudian array list item ini untuk mengambil data dari array list, kemudian disimpan di get item.java-nya, dan di item.java kita akan gunakan pada custom list adapter. Custom list adapter di sini untuk mengatur tata letak dari isi tampilan list view itu. Kita looping sebanyak items name-nya. Untuk menambahkan ke dalam list, kita gunakan list.add, kemudian new item, item names, kita looping sebanyak i.
I ini adalah panjang dari item names. Kemudian item description sama melakukan perulangan sebanyak I. Terus IMG ini kenapa indeksnya 0? Karena gambar yang akan ditampilkan itu isinya sama. Jadi kita gunakan satu array list, satu data pada array list, kemudian kita looping sebanyak items name, tetapi isinya itu sama, 0. Indeksnya itu 0. Kemudian listnya di return. Nah, ini untuk hasil dari aplikasi belajar bahasa Inggris. Ini untuk icon launchernya. Jadi kita klik di sini. Ini untuk tampilannya. Di sini merupakan navigation bar-nya. Untuk ujian masih belum kita linkkan karena desainnya belum ada. Ini untuk yang percakapan. Ini untuk tombol send. Nah, ini untuk tombol setting, tapi ini tidak berfungsi karena di aplikasi yang kita contoh itu juga tidak berfungsi. Ini untuk tampilan vocabulary. Semuanya sama. Ada di hafalan, tampilannya juga sama. Di grammar, ini juga masih belum kita linkkan karena sekarang hanya desainnya saja yang kita tampilkan. Ada tenses. Nah, tenses juga belum kita linkkan. Latihan 2. Untuk ujian masih belum kita linkkan. Percakapan sudah bisa. Terus untuk game belum. Sekian dari kelompok kami. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.